Indonesia sebagai bangsa dengan Bhinneka Tunggal Ika dikenal kaya akan budaya dari beragam etnis yang melentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman budaya tersebut tidak hanya dimiliki oleh etnis, tetapi dewasa ini, remaja sebagai generasi penerus bangsa, ternyata juga memiliki identitas budaya baru, yakni tawuran. Kenapa ini bisa dibilang budaya? Karena Indonesia sudah menjadi kebiasaan dan tren, bahkan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun di kalangan pelajar. Yang dilakukan sepulang sekolah dengan masing memakai pakaian seragam. Kondisi ini diiringi oleh pandangan-pandangan dogmatis yang keliru, seperti kalau nggak tawuran, ya nggak keren, kalau nggak tawuran, ya nggak cool. Remaja merupakan generasi penerus bangsa. Mereka merupakan aset calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Remaja merupakan masa peralihan dari anak menjadi dewasa, rentang umur mereka 12-21 tahun, atau yang masih menduduki bangku sekolah. Penting bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh negara agar menciptakan generasi yang positif pada tahapan ini, meliputi perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Remaja merupakan fase di mana individu mencari identitas dirinya, sehingga akan banyak mengambil pengaruh melalui lingkungan pergaulannya. Menurut penelitian dikatakan bahwa teman sebaya merupakan pengaruh terbesar dalam perilaku kenakalan remaja. Banyak remaja, bahkan anak di bawah umur yang sudah mengenal tawuran, rokok, narkoba, dan perilaku lain yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat hingga terus berurusan dengan hukum. Tawuran pelajar merupakan salah satu kenakalan remaja yang menarik untuk dibahas pada topik ini. Penelitian tentang tawuran pelajar dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan pendekatan analisis framing. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa. Jadi, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat dan bagaimana media mengkonstruksikan realitas dan bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam penelitian ini adalah bagaimana Kompas mengkonstruksi realitas tawuran pelajar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruksionis. Pandangan konstruksionis diperkenalkan oleh Peter L. Berger dengan gagasannya yang memandang bahwa manusia dan masyarakat adalah produk dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Masyarakat tidak lain dalam produk manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilannya. Sebaliknya, manusia adalah hasil produk masyarakat. Seseorang baru menjadi pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal dan masyarakat. Model framing yang dipakai adalah model dari Robert Ehrman. Ehrman melihat framing dalam dua dimensi dasar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas, seleksi, dan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Prasangka yang dimiliki oleh siswa adalah merupakan hasil belajar sebagaimana sesuai dengan pendapat Prof. Tubagus Roniti Baskara. Adalah rasa bermusuhan yang dirasakan secara turun-temurun dari angkatan ke angkatan. Berikutnya, perasaan permusuhan bisa jadi merupakan warisan dari kelas mereka yang ditanamkan melalui cerita-cerita para senior telah lulus. Senior menanamkan sejarah permusuhan atau memanas-manasi siswa sehingga siswa yang tadinya tidak memiliki sikap negatif apa terhadap kelompok pelajar lain tanpa alasan jelas jadi membenci kelompok pelajar dari sekolah tersebut. Menurut David Ossers, orang yang berprasangka umumnya mempunyai sedikit pengalaman pribadi dengan kelompok yang diprasangkai. Prasangka cenderung tidak didasarkan pada fakta-fakta objektif, tetapi didasarkan fakta-fakta yang minim diinterpretasikan secara subjektif. Prasangka terhadap kelompok siswa-siswa lain dapat membawa siswa yang berprasangka kepada tingkah laku agresi atau perkelahian antar pelajar. Jadi, berdasarkan hasil uji analisis data, didapatkan sebuah kesimpulan jika terdapat hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan perilaku delinkuensi pada remaja yang pernah terlibat tawuran
Hubungan negatif ini menunjukkan jika semakin tinggi kecerdasan emosi seorang remaja, maka akan semakin rendah perilaku delinkuensi atau kenakalan pada remaja. 넌 그저 거기 있음 돼